Baik warga Jakarta, pada kali ini kami akan mencoba untuk sharing tentang penerimaan peserta didik baru tahun 2021 di Jakarta. Gimana sih caranya? Lalu jalur-jalur apa aja sih? Terus syaratnya tuh gimana sih untuk daftar? Tenang, insya Allah semuanya akan sangat mudah dipahami. Nah, pada kali ini kami akan mencoba sharing pada tingkat sekolah dasar. Yuk kita cek untuk ke penjelasannya. Kita awali dengan mengenal apa sih kepanjangan dari PPDB itu. PPDB adalah penerimaan peserta didik baru dan CPDB adalah calon peserta didik baru. Lalu yang sangat penting juga adalah persyaratan. Apa sih persyaratan untuk masuk sekolah dasar? Nah, di sini ada 3 syarat. Yang pertama, dari usia. Usianya paling minimal adalah berusia 6 tahun, yaitu pada tanggal 1 Juli 2021. Jadi, paling minim untuk ikut PPDB tahun 2021 di Jakarta itu harus minimal 6 tahun. Adapun yang berusia lebih yaitu 7 tahun atau 8 tahun itu akan sangat memudahkan ya, karena nanti seleksinya adalah dengan usia. Semakin banyak usianya akan semakin mudah dalam seleksi. Selanjutnya, akte. Memiliki akte atau surat keterangan laporan kelahiran dari pihak yang berwenang. Ketika mungkin ada kendala dalam akte kelahiran, maka bisa menggunakan surat keterangan laporan kelahiran yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Persyaratan yang ketiga adalah kartu keluarga. Jadi, calon peserta didik baru harus tercatat dalam kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum awal pendaftaran. Nah, untuk kartu keluarga ini harus beralamat di Jakarta. Untuk kartu keluarga yang di luar Jakarta tidak bisa mengikuti PPDB di Jakarta. Bagaimana dengan ada warga Jakarta yang sudah tinggal lama di Jakarta tapi kartu keluarganya masih di luar Jakarta? Itu bisa jika memiliki surat keterangan domisili. Itu pun paling singkat harus sudah diterbitkan minimal 1 tahun sebelum pendaftaran, yaitu 1 Juni 2020. Kemudian kita mengenal sedikit tentang jalur PPDB. Untuk sekolah dasar, jalur prestasi itu tidak ada. Yang ada hanya jalur afirmasi, zonasi, dan juga pindah tugas orang tua dan anak guru. Untuk keterangan lebih lanjut, yuk kita simak keterangan gambar berikut ini. Nah, pada gambar ini warga Jakarta bisa melihat beberapa jalur yang disediakan dan juga ada keterangan serta kuota, cara seleksi dan waktu untuk pendaftaran, pengumuman dan lapor diri. Kita bedah satu persatu ya, yaitu kita mulai dari jalur afirmasi. Jalur afirmasi ditujukan bagi anak asuh panti dan anak disabilitas atau inklusi. Kemudian untuk anak tenaga kesehatan yang meninggal karena COVID-19. Jadi ini adalah prioritas atau keistimewaan untuk mereka yang tinggal di panti asuhan atau anak disabilitas dan inklusi serta anak tenaga kesehatan yang meninggal karena COVID-19. Selain itu, afirmasi juga ditujukan untuk anak yang terdaftar dalam DTKS, anak dari pemegang kartu pekerja Jakarta, dan anak dari pengemudi Mitra Transjakarta. Kuota afirmasi sebanyak 25%.
Dan kuota anak disabilitas atau inklusi itu 2 peserta didik dalam satu rombel. Jadi misalkan ada satu sekolah menerima 100 siswa. Nah, dengan adanya jalur afirmasi yang menerima 25%, maka sekolah itu menerima 25 siswa. Dan untuk kuota anak disabilitas atau inklusi itu sebanyak 2 siswa per rombel. Misalkan sekolah A ini membuka 3 kelas 1A, 1B, 1C. Maka sekolah itu menerima 6 anak disabilitas atau inklusi. Karena kan satu kelas 2, maka kalau 3 kelas jadi 6. Lalu untuk anak asuh panti serta anak tenaga kesehatan yang meninggal karena COVID itu tanpa seleksi, ya. Tapi kalau untuk anak disabilitas atau inklusi diseleksi dengan melihat usianya. Misalkan suatu sekolah menerima sejumlah 6 anak disabilitas atau inklusi. Ternyata yang daftar ada 8. Nah, untuk menyeleksi menggunakan usia. Tentu usia yang lebih matang yang diterima. Dan untuk anak yang terdaftar dalam DTKS, anak dari pemegang kartu pekerja Jakarta, dan anak dari pengemudi mitra Transjakarta yang ikut jalur afirmasi tetap diseleksi dengan 3 cara, yaitu zona, yang kedua diseleksi dengan usia, yang ketiga diseleksi dengan waktu mendaftar. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana sih cara menyeleksi dengan cara zona? Nah, ini ada contohnya nih. Misalkan sekolah tujuan adalah SDN 8 Jakarta. Untuk prioritas pertama yang didahulukan adalah 1 RT. Jadi RT tempat tinggal calon peserta didik baru sama dengan RT sekolah. Nah, ini akan menjadi prioritas utama. Kalau nggak sama gimana? Menjadi prioritas kedua, yaitu RT tempat tinggal calon peserta didik bersinggungan atau bertetangga dengan RT sekolah, tapi dalam satu kelurahan. Nah, ini menjadi prioritas kedua. Dan menjadi prioritas ketiga adalah ketika kelurahan domisili calon peserta didik baru sama dan atau berdekatan dengan kelurahan SDN 8. Mungkin RT-nya nggak bertetangga jauh, tapi satu kelurahan, tetap masih bisa menjadi prioritas yang ketiga. Atau mungkin beda kelurahan, tapi kelurahannya bertetangga, ya. Contohnya kelurahannya adalah Kampung Melayu. Nah, sekitar Kampung Melayu ada Kelurahan Manggarai, Kelurahan Bukit Duri, itu masih bisa. Nah, itu adalah cara untuk menyeleksi dengan zona. Kemudian diseleksi dengan usia. Menyeleksi dengan usia ini tentu mana yang lebih matang. Misalkan ada anak sama-sama pemegang kartu pekerja Jakarta, tapi usianya beda. Ada yang 7 tahun 5 bulan, ada yang 7 tahun 10 bulan. Nah, tentu yang menjadi pilihan adalah yang lebih matang, yaitu 7 tahun 10 bulan. Kemudian yang ketiga, diseleksi dengan cara waktu mendaftar. Seandainya ada 2 anak, RT-nya sama, usianya juga sama. Nah, untuk itu dilakukan seleksi yang ketiga, yaitu waktu pendaftarannya. Siapa yang paling cepat mendaftar. Nah, itu adalah 3 cara dalam penyeleksian. Nah, di sini juga ada waktunya ya.
untuk pendaftaran dalam jalur afirmasi untuk anak asuh panti dan anak disabilitas atau inklusi serta anak tenaga kesehatan yang meninggal karena COVID-19 pada tanggal 7 sampai 9 Juni 2021. Lalu lapor dirinya tanggal 10 sampai 11 Juni 2021. Masih jalur yang sama, namun untuk anak yang terdaftar dalam DTKS, anak dari pemegang kartu pekerja Jakarta, dan anak dari pengemudi mitra Transjakarta, waktunya berbeda, yaitu pendaftaran sampai pengumuman adalah tanggal 14 sampai 16 Juni 2021. Sedangkan lapor diri pada tanggal 17 sampai 18 Juni 2021. Kemudian jalur yang kedua adalah jalur zonasi. Diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan. Jadi, seandainya ada anak dari warga Jakarta yang tidak terdaftar dalam DTKS, tidak termasuk bagian dari yang telah disebutkan di sini, maka bisa mengikuti jalur zonasi. Dan untuk kuotanya juga sangat besar ya, sebanyak 73%. Jadi seandainya suatu sekolah menerima 100 siswa, maka dari jalur zonasi ini diterima sebanyak 73 siswa. Dan seleksinya juga sama, yaitu dengan 3 cara. Satu, dengan cara zona. Kedua, dengan menggunakan usia. Ketiga, dengan menggunakan waktu mendaftar. Dan untuk waktu pendaftaran pada jalur zonasi adalah tanggal 21 sampai tanggal 23 Juni 2021, yaitu akan ada pengumuman nantinya. Kemudian untuk tanggal lapor dirinya adalah pada tanggal 24 sampai 25 Juni 2021. Jalur yang ketiga adalah pindah tugas orang tua dan anak guru, yaitu diperuntukkan bagi orang tuanya yang pindah tugas dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan dan anak guru. Misalkan ada calon peserta didik yang mana orang tuanya adalah TNI Polri, kemudian harus mengalami perpindahan tempat tinggal. Nah, untuk itu ada jalur untuk calon peserta didik tersebut. Dan untuk keterangan anak guru adalah bagi calon peserta didik yang merupakan anak dari seorang guru yang sedang bertugas di suatu sekolah. Maka anak tersebut hanya bisa didaftarkan di sekolah tempat orang tuanya bertugas. Misalkan Pak Budi merupakan guru SDN Bambu Apus 03, maka anaknya hanya bisa didaftarkan di sekolah SDN Bambu Apus 03. Itu kalau ingin menggunakan jalur anak guru. Tapi seandainya ingin menggunakan jalur zonasi, ya tidak apa-apa. Tidak harus di SDN Bambu Apus 03, bisa di SD lain yang memenuhi syarat zonasi. Dan untuk kuota pada jalur pindah tugas orang tua dan anak guru adalah sebanyak 2%. Kemudian diseleksi dengan cara yang sama, yaitu 3 cara. Yang pertama dengan cara zona, kemudian dengan menggunakan usia, dan yang ketiga dengan cara melihat waktu mendaftar. Untuk waktu pendaftaran pada jalur ini adalah pada tanggal 7 sampai 23 Juni 2021. Yang mana nanti akan muncul pengumuman. Kemudian tanggal lapor dirinya adalah tanggal 24 sampai 25 Juni 2021. Nah, kemudian ini adalah mekanisme pendaftaran ya. Jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah buka ppdb.jakarta.go.id atau langsung aja di search di Google PPDB Jakarta. Nanti akan muncul website yang tulisannya siap PPDB Jakarta. Nah, itu dipilih. Kemudian diklik tombol pengajuan akun.
lalu diisi formulirnya dan kemudian dicetak. Lalu yang kedua adalah aktivasi token ya. Tapi semua mekanisme ini masih belum bisa dilaksanakan sampai pada tanggalnya nanti. Lalu yang ketiga adalah pemilihan sekolah. Yang keempat, memantau hasil seleksi. Yang kelima adalah lapor diri. Nah, semua ini sudah sangat mudah dilihat dan juga dipantau. Bapak, Ibu, warga Jakarta hanya tinggal masuk ke website ppdb.jakarta.go.id. Nanti untuk pengajuan akun, aktivasi token, pemilihan sekolah, memantau hasil seleksi, dan lapor diri nanti akan sangat mudah diaksesnya karena banyak petunjuk-petunjuk serta arahan yang terdapat pada website tersebut. Demikian penjelasan dari kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan klik di kolom komentar. Dan jika ada yang perlu kami perbaiki atau dikoreksi, silakan tulis juga di komentar. Satu pesan dari kami yaitu siap sekolah di mana saja. Selamat mencoba ya.